Annabelle yang udah ngerasa nggak wajar nih, dia berusaha mengulik mama itu siapa. Dia ngehubungin si dokter tapi nggak bisa. Terus akhirnya dia nyuri berkas dan laptop milik si dokter di kantornya dan ketahuanlah semuanya. Ternyata Assalamualaikum sedulur, matur sudah klik video ini, balik lagi sama Yonafa. Hai. Kali ini Nyong mau review film top 10 horornya Netflix. Agak lain kan, kemarin udah ya. Nah yang sekarang ini sebenarnya tuh film tahun 2013 gitu lor. Judulnya adalah Mama. Mama. Jadi film ini tuh garapannya Andres Muschietti. Dia ini sutradara yang ngegarap film The Flash sama It Chapter 1 dan 2. Ada juga keterlibatan Guillermo del Toro lur. Dia ini yang garap The Hobbit series, film Crimson Peak, The Shape of Water, sama Pan's Labyrinth. Yang gini lah. Harusnya berarti film ini bagus ya. Nah, sinopsis filmnya tuh begini. Dua gadis mencari perlindungan di rumah paman mereka setelah ibu mereka meninggal. Namun segera diketahui bahwa mereka tidak datang sendirian. Wow, singkat bener. Apa iya kayak gitu ceritanya? Simak review dari Nyong ya lur. Tapi bentar, yang belum nonton monggo ke Netflix dulu karena ini bakalan ada spoiler ya. Habis itu baru balik ke sini lagi buat diskusi bareng. Buat yang udah nonton, yuk langsung aja check it out. Film ini diawali dengan berita pembunuhan karena kebangkrutan sebuah perusahaan pialang saham. Diduga pelakunya bernama Jeffrey DeSange, pegawai senior di sana. Terus dia juga bunuh mantan istrinya dan menculik dua anaknya, Victoria umur 3 tahun dan Lily umur 1 tahun. Lalu mereka kecelakaan dan jatuh ke jurang. Masih hidup tuh mereka, jalan ke hutan terus nemuin kabin. Karena udah putus asa banget, si Jeffrey ini juga memutuskan pingin membunuh si anak-anaknya. Tapi dia keburu dihabisi sama sosok bayangan hitam misterius. Tinggallah dua anak itu di dalam hutan sendirian bersama sosok misterius itu. Siapakah dia? Time skip 5 tahun kemudian. Berlama-lama kemudian. Saudaranya Jeffrey namanya Lucas, dia masih berusaha mencari keberadaan kakaknya dan keponakan-keponakannya. Sampai akhirnya pemburu yang dia sewa itu berhasil nemuin si kabin dan of course Victoria dan Lily juga ketemu. Yang tampilannya itu udah kayak apa tuh suku yang pernah viral? Suku Mante. Lucas sempat rebutan hak asuh sama Jean, pihak keluarga istrinya Jeffrey. Terus dokter psikiaternya Victoria dan Lily namanya Dreyfus bilang mau bantuin Lucas karena dia juga penasaran dong sama si dua bocil itu. Kok bisa mereka bertahan hidup di hutan selama itu? Si dokter beberapa kali datang buat meriksa Victoria yang lebih bisa diajak ngobrol kan. Dibanding Lily susah, kelakuannya seperti Tarzan dia. Terus dokter bilang ke Lucas dan pacarnya Lucas namanya Annabelle, ini karena tinggal di hutan gitu ya, jadi mereka menciptakan sosok pelindung imajiner yang mereka sebut Mama. I'm Annabelle, you can call me that, or whatever you like. Terus suatu hari Lucas melihat ada retakan hitam gitu kan di rumahnya. Dan dari situ keluarlah bayangan hitam yang kayak ngebunuh Jeffrey di kabin itu lur. Lucas kaget, jatuh, koma dia. Alhasil Annabelle yang sebenarnya gak suka anak-anak terpaksa ngerawat mereka sendirian. Dan pelan-pelan si Annabelle juga ngeh nih, ada sosok wanita yang suka mainan sama anak-anak itu di kamar. Terus makin kesini dokter juga makin nemuin clue soal Mama. Victoria bilang Mama nunjukin lewat mimpinya ada wanita yang kabur dari RSJ sambil bawa bayinya terus loncat ke air. Dan setelah diselidiki ternyata di zaman dulu ada RSJ beneran di deket Clifton Forge, daerah si kabin itu berada. Berkat bantuan ibu-ibu balai desa sana, dokter akhirnya menemukan berkas lama tentang si pasien RSJ itu namanya Edith Brennan. Dia juga dikasih kotak yang katanya milik Edith yang disimpan di balai desa. Terus dokter cross check kan ke Victoria, nih Mama yang ini bukan orangnya gitu sambil nyodorin fotonya Edith. Si Victorianya tuh nggak ngeiyain, tapi Mama demitnya itu muncul sendiri lur. Dokter di situ ngeh akhirnya kalau Mama itu adalah arwahnya Edith yang bergentayangan. Dia pun ke kabin buat nyelidikin lebih dalam lagi, tapi mati diserang Mama. Gak tahu kenapa juga dia
oh gitu padahal mau nolongin ya. Lukas dan Annabelle sama-sama dikasih penglihatan. Lukas itu dimimpiin Jeffrey di bawah jembatan, nyuruh dia untuk ke kabin untuk nyelamatin anak-anaknya. Sedangkan Annabelle dimimpiin masa lalunya si Mama ketika dia kabur dari rumah sakit jiwa dan terjun ke danau ngebawa bayinya gara-gara dikejar warga. Nah ini nih Lur, si Jeffrey oke lah, karena mungkin dia matinya nggak wajar ya, jadi gentayangan. Terus tahu anaknya diurus Saiton, jadilah dia minta bantuan. Itu si Mama. Dia ngapain? Tujuannya ngasih tahu tuh apa? Neror, minta bantuan, atau kenalan aja gitu? Kayak yang nih, gue yang ngurus anak-anak selama ini. Ini CV gue begini nih, salken ya, gitu. Lanjut, makin lama kan Annabelle makin dekat sama anak-anak. Victoria juga makin paham kodrat dia sebagai anak manusia, bukan Saiton. Makanya pas diajakin main bareng Mama sama si adeknya, dia nolak. Karena itulah Mama makin menunjukkan eksistensinya di rumah itu. Sebab dia cemburu sama Annabelle. Posesif betul. Annabelle yang udah ngerasa nggak wajar nih, dia berusaha mengulik Mama itu siapa. Dia ngehubungin si dokter tapi nggak bisa. Terus akhirnya dia nyuri berkas dan laptop milik si dokter di kantornya. Dan ketahuanlah semuanya. Ternyata bayinya Mama itu nggak mati bareng dia Lur, nyantel di ranting dan diambil sama warga yang ngejar. Si kotak yang dikasih ibu-ibu balai desa itulah isinya mayat si anaknya Lur. Nah mengira dirinya belum mati, dia bergentayangan lah nyariin anaknya. Sampai ketemulah sama Victoria dan Lily. Terus nganggep mereka jadi pengganti anaknya. Itulah kenapa mereka bisa bertahan hidup. Ya, karena dipelihara Saiton. Di sisi lain, Lukas di rumah sakit nemuin peta lokasi si jembatan itu berada Lur. Ini Nyong nggak tahu ya, itu dari mana tiba-tiba ada peta di dalam tasnya dia. Terus juga ngapain dia kesana sendirian? Orang baru sembuh ya dari koma, malam-malam gak bawa senter lagi. Goblok! Si Mamah yang jealous, dia marah terus nyerang si Annabelle. Tapi dicegah sama Victoria yang bilang, Mama katanya udah janji gak bakal ngelukain Annabelle. Terus si Jen datang, dia tuh berusaha nyari bukti bahwa Victoria sama Lily tuh gak dirawat dengan baik sama Annabelle, biar hak asuhnya tuh jatuh ke dia. Tapi malah dia tuh dirasukin sama si Mama, terus nyulik dua bocil itu, dibawa ke tebing tempat dia terjun. Annabelle nyusul ke sana dan gak sengaja ketemu sama Lukas. Kocaknya selama tadi tuh Lukas di sana dia tuh gak ngapa-ngapain, penyelidikan dia tuh gak menemukan apapun Lur. Terus di kabin mereka nemuin si Jin yang udah layu dan keriput kayak muka-muka akhir bulan. Mati maksudnya. Nah setan ini tuh cara nyerangnya adalah dengan menyerap jiwa manusia. Kayak dementornya Harry Potter Lur. Wujudnya juga mirip-mirip gitu kan, suram, kurus, berumbai-rumbai. CGI-nya lumayan creepy sih kalau dilihat sekilas. Soalnya kartun banget coy. Jump scare-nya juga ketebak, itu kalau nggak didukung scoring sama acting pemainnya fail sih pasti. Ya mungkin di tahun segitu masih terbilang serem ya. Nyong juga nggak mudeng nih, apa hubungannya si Mama dengan dinding? Kenapa dia munculnya tuh lewat retakan di dinding? Apakah dia dikubur di dalam dinding? Atau gimana gitu ha? Ini gak ada penjelasannya boy. Coba ya kalau sedulur tahu jawabannya komen di bawah please banget ini mah. Lalu si Annabelle dan Lukas ngeliat para kerucil di atas tebing sama si Mama. Disamperin tuh langsung. Habis itu mereka rebutan anak lah intinya. Tadinya tuh si Mama udah mau ikhlas pas dikasihin mayat bayinya. Tapi malah dipanggil sama si Lily. Mama! Mama! Beringas lagi dong jadinya. Ya udah deh, akhirnya setelah gontok-gontokan Victoria berpisah sama Lily karena adiknya tuh milih ikut sama si Mami Demit. Soalnya kan dia dari umur setahun ya bareng sama dia, jadinya ya otaknya udah keset begitu. Habis itu Lily dan si Demit pun terjun ke bawah. Sinopsisnya Netflix tuh bohong. Aslinya kan emang si Victoria sama Lily sengaja dicari pamannya, terus pas udah ketemu diasuh tuh sama dia. Jadi bukan mereka sendiri yang mencari perlindungan. Terus juga mereka mana tahu maknya mati Lur. Wong kata bapaknya maknya lagi nggak enak badan. Nah, yolo gimana tuh? Betulnya premisnya menarik ya. Kita nggak cuma dibuat simpati sama protagonisnya, tapi sama setannya juga. Cuman menurut Nyong, plotnya tuh aneh dan banyak lubangnya. Kayak sengaja banget dibuat selang-seling biar kayak teka-teki gitu. Terus bisa tuh yang tadinya malam-malam
Tiba-tiba pagi cuman untuk satu scene doang, terus malam lagi. Kan gak ringkes banget gitu loh. Endingnya juga apa banget. Final battle-nya tuh kurang greget. Kayak masa sih cuma segitu doang berantemnya? Kan katanya si mama marah ya karena jealous. Tapi gak kayak mama-mama tuh gak serem. Karena kan katanya kalau gen ibu-ibu tuh gen terkuat di muka bumi, ya kan? Jadi ini tuh filmnya terlalu pengen dibuat tragis, tapi justru malah emosinya tuh kurang dapat lur. Tapi ada nih shot yang Nyong suka ya, ketika dua bocah itu awal-awal di rumah. Shotnya tuh di sebelah kanan ada Lily lagi mainan di kamar. Dikiranya kan bareng Victoria ya. Terus si Victorianya muncul di sebelah kiri di lorongnya. Ada Annabelle juga tuh di sana, mereka berinteraksi. Nah, ketika si Victorianya masuk ke kamar, mau nutup pintu, wah itu kelihatan Lily lagi terbang. Walah. Overall, menurut Nyong ini tuh bukan tipikal film yang bisa ditonton sepanjang masa. Jujur Li, Nyong juga bingung ini kenapa tiba-tiba masuk OTT dan masuk top 10 pula. Ratingnya tak kasih 4,5/10. Begitulah review film Mama versi Nyong. Barangkali sedulur Gen Z zaman sekolah dulu pernah nobar film ini sama teman sekelas. Coba spill reviewnya. BTW, kalau kalian juga pengen request film untuk tak review, boleh banget juga loh, komen aja di bawah, oke? Thank you sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya, biar kalian selalu update sama video Nyong. Dukung Nyong juga lewat Saveria dengan link yang ada di description box. Sampai ketemu lagi, sayang. Assalamualaikum.